Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel saya, Jeffrey Acara Channel. Seandainya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan konten-konten yang ada, renungan-renungan ibadah yang ada di dalam konten ini, Bapak Ibu Saudara bisa subscribe, lalu kemudian Bapak Ibu bisa share dan juga bunyikan loncengnya supaya setiap kali ada renungan baru nanti Bapak Ibu Saudara boleh diingatkan. Bapak Ibu Saudara, tentunya saya butuh dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara bagi YouTube channel ini, biar Tuhan pakai YouTube channel yang sederhana ini untuk boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan di belahan bumi manapun yang membuka YouTube channel ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini di dalam konten pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan setiap kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang menyaksikan suatu peristiwa, mereka cukup berdiri dari tempat yang jauh, ya. Tapi di dalam konten kali ini, di dalam perenungan kali ini, saya memberikan tema jangan pernah jauh. Jauh dari mana? Tentunya dari Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Dia adalah pokok anggur dan kita carang-carangnya. Kalau kita tidak mendekat kepadanya, maka Bapak Ibu Saudara tidak ada sesuatu pun yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini. Itu sebabnya di dalam pengiringan kita akan Tuhan, jangan mengiring Dia dari jauh, jangan melihat Dia dari jauh, tetapi datanglah mendekat kepadanya, maka kita akan mendapatkan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan pengharapan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut, saya mau mengajak kita sama-sama memohon tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bapa yang tidak pernah jauh dari kami, bahkan Engkau lebih dekat dari siapapun yang ada di dekat kami hari ini. Bahkan Engkau lebih dekat dari pakaian yang kami kenakan. Engkau berjanji tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tidak akan pernah Engkau lalai menjaga kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu dekat dan ada bersama dengan kami. Sehingga apapun keadaan kami hari ini, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini, kami tetap sanggup untuk menghadapinya. Karena kami tahu bahwa kami tidak pernah menghadapinya sendirian. Kami tidak pernah menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi Tuhan, ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Engkau yang jauh lebih besar dari setiap persoalan masalah yang ada dalam hidup kami. Engkau yang jauh lebih besar dari segala kegentaran, ketakutan, dan kekhawatiran yang ada dalam hidup kami. Itu sebabnya kami katakan, bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara, dan bersama-Mu Tuhan kami mampu melewati semuanya. Kami bukan cuma mampu untuk bertahan, tetapi kami mampu untuk keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Itu sebabnya tarik kami lebih dekat kepadamu hari demi hari Tuhan, sehingga tidak ada lagi jarak yang memisahkan kita. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuntun kami dalam renungan yang singkat ini. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kalau kita mau melekat sama Tuhan, tentunya Bapak Ibu Saudara harus ada satu hubungan yang dibangun terlebih dahulu antara kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang saya rindu untuk angkat bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai jangan pernah jauh ini. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku,
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari Markus 14 ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-72. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, Markus 14 ayat yang ke-66. Judul dari perikop ini, Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan aku tidak mengerti apa yang engkau maksudkan." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah satu seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ juga berkata kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebutkan itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang ke-54 tadi kita baca, dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita pernah melakukan perjalanan bersama rombongan dengan cara beriring-iringan kendaraan. Dan apa yang biasanya terjadi? Kesepakatan terlebih dahulu. Bahwa biasanya ada 2 hal yang membuat kita melakukan perjalanan yang seperti itu. Yang pertama, kita masih asing dengan daerah yang akan kita tuju. Itu sebabnya kita memilih untuk mengikut dari belakang.
Sebab kita tidak tahu rute mana yang harus kita tempuh. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, fokus kita tentu saja hanya pada kendaraan yang ada di depan kita. Bahkan kita akan meminta bantuan kepada salah satu penumpang lain untuk memperhatikan setiap gerakan dari kendaraan yang kita ikuti itu. Kita tidak akan mau ketinggalan jejaknya barang sebentar. Bahkan mungkin kita akan mencoba untuk menghafal nomor kendaraan mobil yang ada di depan kita itu. Kalau ada mobil lain menyalip kita sehingga kita tidak bisa melihat kendaraan itu. Tetapi paling tidak kita bisa cari kendaraan itu lewat nomor kendaraan mobil itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita mau berjalan beriringan dengan kendaraan lain itu karena kita mempunyai kepentingan dengannya. Entah nanti setelah sampai di tujuan atau selama di perjalanan, dalam kondisi seperti ini, kita mungkin tidak terlalu khawatir, kalaupun harus terpisah sejenak. Karena kita merasa sudah mengenal jalan, bahkan mungkin kita bisa jalan menyalip kendaraan itu dan mendahuluinya. Dan baru kita melakukan kontak bila ada perlunya saja, atau kita mungkin sudah tiba terlebih dahulu di suatu tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika hidup ini bisa diibaratkan sebuah perjalanan, menjadi orang Kristen adalah sebuah perjalanan mengikut Kristus sebagai pemimpin kehidupan yang berjalan di depan. Tetapi bagaimana perjalanan dengan mengiring Kristus di depan ini? Sebagaimana ilustrasi iring-iringan kendaraan tadi, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang tipe manakah kita? Yang pertama atau yang kedua? Kisah Petrus yang kita baca saat ini, Bapak Ibu Saudara, menggambarkan hal ini dengan baik sekali. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Markus 14 ayat ke-45, dikatakan bahwa Petrus mengikuti dia dari jauh. Ya, ketika para murid tercerai-berai di Taman Getsemani, hanya dua dari antara mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, yang tetap mengikuti dia hingga ke pengadilan. Tetapi justru saat itulah Bapak Ibu Saudara, terjadi suatu peristiwa yang mencoreng heroisme Petrus, yang sebelumnya dengan gagah berani berkata, kalaupun semua orang meninggalkan Yesus, dia sekali-kali tidak akan. Lalu apa yang menjadi penyebabnya, Bapak Ibu Saudara? Karena Petrus tanpa sadar telah menciptakan jarak antara dia dengan Yesus dengan mengikutinya dari jauh. Seringkali banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, pengikut Kristus, bisa menjadi seperti Petrus ini, Bapak Ibu Saudara. Kita memang mengikuti dia, tetapi sebenarnya kita menciptakan keberjarakan antara kita dengan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan keberjarakan itu? Contohnya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kali terjadi demi kepentingan dengan manusia, kita bahkan seringkali tanpa ragu-ragu untuk agak mundur sedikit supaya tidak terlalu dikaitkan dengan Kristus, supaya tidak terlalu menonjol jadi diri kita sebagai pengikut Kristus.
Kita tidak mau tampak terlalu rohani atau kudus. Dengan kesadaran penuh, kita biarkan terjadinya keberjarakan itu. Karena kita pikir nanti jika kita memang ada perlu, kita bisa kembali mengejar Kristus. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, bukan seperti ini yang namanya menjadi murid Kristus. Ketika kita mengaku seperti atau sebagai murid Kristus, maka pada saat itu juga kita mengaku bahwa kita tidak mampu, bahkan kita tidak bisa berjalan tanpa Dia. Sehingga kita perlu senantiasa diajar dan dibimbing olehnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seringkali saya katakan, jangan pernah lepas kami. Sebab detik engkau lepas kami, detik yang sama kami hancur. Hati seorang murid sudah seharusnya selalu dipenuhi oleh keinginan untuk melekat kepada gurunya. Itu sebabnya jangan hanya mengikuti, tetapi melekatlah kepada Kristus. Sebab kalau hanya kita mengikuti, kita bisa beralih arah. Tetapi apabila kita melekat, maka kita menjadi satu dengan Kristus. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh
bersekutu denganmu. Ini rindu kami. Inararabayarabashando, inaraboina. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Nyatakan kerinduan kita, nyatakan keinginan kita untuk selalu boleh tinggal bersama Dia, selalu menikmati hadiratnya, sebab di dalam hadiratnya itulah ada pemulihan, di dalam hadiratnya ada sukacita, di dalam hadiratnya ada pengharapan, di dalam hadiratnya ada segala yang kita butuhkan. Itu sebabnya tinggal dekat, melekat kepada Tuhan. Jangan berdiri dari jauh, jangan melihat dari jauh. Dialah sumber segala yang kita butuhkan. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, panutan dalam hidup kami. Betapa sering kami bersikap seperti Petrus. Seringkali kami begitu menggebu-gebu menyatakan kasih kami kepadamu. Di saat segala sesuatunya berjalan aman, di saat segala sesuatunya begitu nyaman, kami akan setia selamanya. Itu janji kami. Bahkan di atas dari segalanya kami akan tetap memilih-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Namun di saat dunia menawarkan begitu banyak hal kepada kami masuk ke dalam dilema antara setia kepadamu dengan apa yang dunia tawarkan bagi kami. Sehingga kami seringkali memilih untuk mundur sejenak dari kasih dan hadapan-Mu Tuhan. Maafkan kami. Itu sebabnya hati kami menjadi susah karena telah seringkali mengecewakan-Mu. Kami telah mengumbar begitu banyak sekali janji kepadamu yang tidak dapat kami tepati. Kami telah berencana berbuat baik, namun hal itu belum kami laksanakan. Sungguh kami tidak layak untuk kasih-Mu. Perasaan bersalah dan malu selalu melingkupi hidup kami. Dan perasaan ini seringkali menyeret kami menjadi orang yang gagal untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Dan yang lebih buruk lagi, dari rasa bersalah itu adalah perasaan takut bahwa kegagalan kami telah memisahkan kami dari kasih-Mu. Bukan kegagalan sederhana yang telah mengakibatkan kami tersandung. Sebaliknya kami telah melipat gandakan dosa-dosa kami, sehingga menjadi gunung yang menghalangi pandangan kami terhadap kemurahan-Mu. Itu sebabnya kami perlu mendengarkan perkataan-Mu yang selalu dipenuhi dengan kemurahan yang tidak berkesudahan, bagaikan hujan yang menyegarkan jiwa kami. Dengarkanlah perkataan-Mu segera ya Tuhan. Kami haus akan kemerdekaan pengampunan-Mu atas segala kelalaian kami di dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Dengarlah doa kami ini Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita sama-sama katakan amin.